Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Nabi Ibrahim atau tentang pencarian Nabi Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa taala atau pencarian Tuhannya Nabi Ibrahim alaihi salam yang kita baca di dalil yang Allah tunjukkan, dalil Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-An'am ayat 74 sampai ayat 79. Kan anak sekalian, karena di kemarin itu kita terbatas waktunya, maka insya Allah akan Bapak lanjutkan di pertemuan ini atau di video ini tentang kisah Nabi Ibrahim. Dan insya Allah akan Bapak bacakan dulu ya, supaya kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran ini. Bapak akan bacakan dulu ayat 74 sampai 79. Anak-anak boleh perhatikan, karena yang membaca dan yang memperhatikan insya Allah akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Sadaqallahul azim. Itulah semoga yang Bapak baca dan semoga yang mendengarkan bacaan tadi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, inti dari Quran surat Al-An'am ayat 84 sampai 79 adalah tentang pencarian Ibrahim terhadap Tuhannya. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada bapaknya Azar, di sini Allah sebutkan Azar ya, abihi, bapaknya Azar di ayat 74, atattakhidhu asnama alih. Kenapa engkau ya bapakku mengambil asnaman itu adalah pepatung-patung sebagai Tuhan. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan bahwa bapak dan kaumnya adalah orang-orang yang sesat. Kenapa sesat? Karena mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, malahan mereka menyembah patung yang mereka ciptakan sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mencari, kisahnya di sini mencari Tuhan atau mencari Allah Subhanahu wa taala tatkala malam muncul. Kemudian muncul apa? Kalau malam itu biasanya anak-anak sekalian? Ya, betul sekali. Muncul di sana itu ada bintang kan muncul lah. Bintang muncul kecil. Kata Nabi Ibrahim, wah ini di atas. Kalau dulu belum ada pesawat, dulu belum ada teleskop yang bisa melihat bintang-bintang. Kalau zaman dulu ketika melihat bintang, wah luar biasa, ada cahaya nih. Kata Nabi Ibrahim, mungkin ini adalah Tuhanku, karena ini tidak terlihat, ini hanya terlihat cahaya saja. Tetapi ketika bintang itu hilang, ketika siang muncul, maka Nabi Ibrahim, saya tidak menyukai saya tidak menyukai yang hilang.
gitu. Kemudian setelah bintang hilang, kemudian malam harinya lagi Nabi Ibrahim mencari lagi, oh ternyata ada bulan nih. Bulan itu bulat, indah, cahayanya sejuk, kemudian di atas langit. Kata Nabi Ibrahim, mungkin ini Tuhan, ini lebih besar dari bintang tadi. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya ini mungkin Tuhannya. Tetapi tatkala pagi hari seperti biasa hilang kembali, kata Nabi Ibrahim, qala la uhibbul afilin. Sesungguhnya saya tidak menginginkan, saya tidak suka kepada yang menghilang. Makanya Nabi Ibrahim kemudian ketika menghilang bulan, muncul dari timur sesuatu yang besar. Muncul sesuatu dari timur yang besar, bazigong. Di sini Allah menyebutkan falamma ra'a syamsa bazigong qala hadza rabbi hadza akbar. Kemudian ketika matahari terbit, Nabi Ibrahim, wah ini mungkin nih. Saking senangnya, ini mungkin nih. Iya meureun ieu. Tuhan teh. Ini mungkin Tuhan yang telah menciptakan kami, menciptakan manusia, menciptakan makhluk. Kenapa? Hadza akbar. Ini paling besar. Ini besar sekali cahayanya. Falamma afalat, maka tatkala matahari pun terbenam di barat, maka tatkala malam pun mulai, maka matahari hilang. Maka Ibrahim mengatakan, ini bari mimma tusyrikun. Sesungguhnya aku terlepas, aku tidak mau ikut-ikutan terhadap apa-apa yang kau syirik, terhadap apa-apa yang kau sembah. Ini artinya adalah, anak-anak sekalian, bahwa di kita itu, di dunia ini masih ada orang yang menyembah bintang, masih ada yang menyembah bulan, masih ada yang menyembah matahari, masih ada yang menyembah patung. Kata Nabi Ibrahim, saya sudah tidak akan menyembah lagi, tidak akan menyembah patung, tidak akan menyembah bulan, bintang, matahari, dan lain sebagainya. Kata Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku, kata Nabi Ibrahim, menghadapkan wajahku, aku hanya menyembah kepada yang menciptakan langit, menciptakan bumi, dan menciptakan seluruh alam ini, kata Nabi Ibrahim. Wa ma'ana minal musyrikin, dan aku tidak akan sekali-kali beribadah menyembah Tuhan selain Allah atau selain yang menciptakan langit dan bumi. Intinya bahwa anak-anak sekalian dari kisah ini, bahwa kita diperbolehkan menggunakan akal kita diperbolehkan menggunakan indera kita untuk mengetahui di mana ini Tuhan. Tetapi karena kita sudah mengetahui Allah itu Tuhan kita, maka tidak perlu kita mencari-cari di mana Tuhan kita. Karena kita sudah tahu dan kita sudah meyakini Allah adalah Tuhan kita. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Karena ketika Nabi Ibrahim mencari hal tersebut, belum ada Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW beribu-ribu tahun setelah Nabi Ibrahim. Intinya anak-anak sekalian, kita tidak boleh menyembah selain Allah. Sembahlah Allah saja. Bagaimana cara menyembah Allah? Pertama kita sholat, kita baca Al-Quran, kita taat dengan perintah Allah, kita taat dengan perintah Rasulullah, kita taat dengan perintah para khulafaur rasyidin, kita taat dengan segala sesuatu yang telah Allah janjikan, telah Allah firmankan dalam Al-Qurannya. Insya Allah itu adalah bentuk ketakwaan kita, insya Allah itu adalah bentuk keimanan kita, dan insya Allah Allah adalah Tuhan kita yang benar-benar akan memberikan jalan kepada kita ketika kita mencari sesuatu kebenaran. Itu saja anak-anak sekalian, sebagai taukid, sebagai penjelas, sebagai penguat di materi sebelumnya tentang kisah Nabi Ibrahim yang Allah kisahkan di surat Al-An'am ayat 74 sampai ayat ke-79 ini. Terima kasih. Jazakumullah khair katsir wa aqulu qouli hadza alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.